Perkenalkan, nama saya Froda Numberi. Saya adalah mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian pemerintahan secara sempit dan luas. Pemerintahan dalam arti sempit adalah sekelompok orang dalam sistem kelembagaan eksekutif yang memiliki fungsi, tatanan, dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh presiden selaku pimpinan eksekutif bersama wakil presiden, menteri, beserta pimpinan daerah seperti bupati, camat, dan lurah yang melakukan pengabdian terhadap negara. Dan pemerintah dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Pertanyaan yang kedua, mengapa ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan? Karena memiliki metodologi filsafat, ilmu, dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pemerintah dikatakan sebagai kebutuhan? Karena dengan adanya pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti membuat pembangunan jalan, menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih, transportasi umum, dan pemadam kebakaran. Pertanyaan yang keempat, jelaskan definisi kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Definisi kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Dan sumber-sumber kekuasaan
yakni yang pertama perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. Contoh menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kepala wilayah tidak dipilih, tetapi diangkat, kecuali kepala wilayah dalam jabatan bupati dan gubernur. Sumber kekuasaan yang kedua, perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata yang sudah jalan, tentu di luar jalur konstitusional. Sumber kekuasaan yang ketiga, perolehan kekuasaan melalui keahlian. Seseorang, maksudnya pihak mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku jabatan tersebut. Sumber kekuasaan yang keempat, perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai contoh, perhatikan bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin yang bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran berupa gaji. Oleh sebab itu, salah satu faktor untuk memegang suatu tumpuk kekuasaan harus orang yang berada dan beruang. Sumber kekuasaan yang kelima, perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala, kemudian menguasai keadaan. Namun daya tarik seperti postur tubuh, wajah yang rupawan dan penampilan, serta pakaian yang dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain dalam usaha menjadi kepala. Dan pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan paradigma pemerintahan. Pada kajian pemerintahan, pemerintahan dapat dilihat dari 3 paradigma, yaitu paradigma yang pertama, pemerintahan sebagai sebuah proses yang berkuasa yang ditandai oleh ketergantungan pemerintahan dan masyarakat pada kapasitas kepemimpinan seseorang. Dan paradigma yang kedua, pemerintahan sebagai sebuah proses pemerintahan yang ditandai oleh praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis
antara pemimpin pemerintahan dengan masyarakat. Paradigma yang ketiga, pemerintahan sebagai sebuah proses administrasi yang ditandai oleh terbangunnya suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif melalui interaksi kekuasaan dikendalikan oleh sistem administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur. Mungkin saja itu dari saya. Sekian dan terima kasih.